Titip pertanyaan. Assalamualaikum. Dari 3 cara haji, ifrad, tamatul, qiron, yang mana yang sekiranya paling afdol? Itu yang pertama. Terus kemudian terkait niat ibadah, niat adanya di hati, tidak perlu diucapkan. Pertanyaannya, kalau umroh dan haji, mengapa mengucapkan labaik Allahumma haijan, atau kalau umroh labaik Allahumma umrotan, apakah itu merupakan niat atau bukan? Mengatakan itu Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Ya, untuk yang pertama, mana yang afdol, memang ada perbedaan pendapat. Apakah haji ifrad, qiron, atau tamattu'? Ya. Tamattu' pakai ain, ya. Ta, mim, ta, ain, ya. Mana yang lebih utama, ada beda pendapat, tapi kalau melihat dalam yang dipilih oleh banyak ulama, dan kalau saya sendiri cenderung mengikuti pendapat beliau yang memilih bahwa haji tamattu itu yang lebih utama, yang afdal. Dan sampai sekarang kebanyakan jamaah Indonesia juga mayoritas memilih itu. Haji yang dilaksanakan oleh jamaah Indonesia umumnya adalah haji tamattu. Kita bicara yang umum, maksudnya yang biasa dikerjakan di haji yang reguler maupun yang haji plus, kebanyakan hajinya tamattu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua itu pertanyaannya. Yang kedua terkait niat Ustaz. Oh ya. Nah, di kalangan para ulama memang ada beda pendapat apakah itu dinamakan niat. Sebagian mengatakan itu bukan niat. Ya, bagi yang mengatakan itu bukan niat, mereka mengatakan bahwa itu adalah lafaz yang digunakan untuk mengawali. Sama seperti kalau sholat kita mengawali dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukan niat. Nah, di haji dan umrah juga begitu. Ketika orang mengatakan labbaika, sementara pada lafaz berikutnya juga akan ada labbaika lagi, labbaik Allahumma labbaik, itu talbiyahnya. Ketika labbaika umratan, kemudian labbaika hajjan, sebagian ulama mengatakan bahwa itu bukan niat, tapi itu adalah lafaz yang digunakan untuk mengawali rangkaian ibadah umroh atau ibadah haji. Tetap niatnya di dalam hati, jadi kemudian itu di lafaz yang digunakan untuk mengawali rangkaian ibadah tersebut. Ini bagi sebagian yang mengatakan itu bukan niat. Tapi bagi yang lain yang mengatakan niat, yaitu labbaika umrotan adalah niatnya, labbaika hajjan itu niat, dan itu secara khusus dilafalkan. Tapi bagi yang mengatakan bahwa itu tidak dan bukan niat, mereka mengatakan bahwa itu bukan niat, tapi itu adalah lafaz pertama yang diucapkan memulai rangkaian ibadah. Ya, kira-kira persis seperti kalau sholat Allahu Akbar itu bukan niat. Gitu. Wallahu a'lam. Nggih, matur nuwun Ustaz. Ada pertanyaan lagi mboten Mas Jaka? Ini Ustadz, kalau boleh saya menambahkan pertanyaan mengenai peperangan yang ada dalam sejarah Nabi. Itu kalau yang menjadi pemikiran saya sih, kenapa kok seolah-olah agama Islam itu kan, kalau saya baca di beberapa buku ada juga ya mungkin ini sebagian besar pendapat orang orientalis nih, seolah-olah kan Islam itu ditegakkan dengan pedang, padahal kalau kita baca kan sebenarnya kalau kita boleh memerangi itu kalau kita diperangi, kemudian kita diusir dari kampung halaman kita, atau ada juga pendapat ketika kita dipaksa untuk berpindah agama atau berpindah keyakinan sesuai dengan penguasa yang mendolimi kita. Kalau menurut pandangan Ustadz dan di pendapat yang itu seperti apa nih Ustadz nih? Ya, kalau melihat dalam Sirah Nabawiyah, banyaknya peperangan itu, kita bisa lihat bagaimana perang itu muncul, hadir karena
Tadi posisi Madinah yang sudah menjadi sebuah negara, atau kalau tidak dianggap negara, mau namanya negara, daulah, khilafah atau apa saja, tetapi dia menjadi entitas yang perlu mempertahankan diri pada saat itu hadir. Nah, sekian banyak upaya untuk menjaga itu kadang-kadang terpaksa harus dilakukan dengan peperangan. Tetapi peperangan itu bukan pilihan pertama. Kalau kita lihat tadi beberapa peperangan, dengan sangat jelas nampak bahwa di situ bukan kaum muslimin yang memulai peperangan. Bukan yang memulai. Ya, misalnya yang paling gampang kita bisa lihat misalnya perang Uhud itu kan jelas pasukan dari orang-orang di Mekah datang ke Madinah dan mereka bawa pasukan 1000. Ya, pasukannya sampai 3000. Datang dan rencananya mau masuk sampai ke kota Madinah, tapi kemudian usulan sebagian kita hadang di wilayah Uhud saja, jadi di luar kota. Nah, itu sudah jelas diserang. Kemudian nanti perang Khandaq. Perang Khandaq juga dikepung, dan perang Khandaq malah lebih dahsyat lagi. Kekuatan multinasional dari berbagai kekuatan yang di luar kota Madinah, juga pengkhianatan dari sebagian orang di dalam kota Madinah, berusaha untuk menghancurkan keberadaan pemerintahan yang ada di situ, yang ada di Madinah. Maka kekuatannya bermacam-macam. Bukan hanya dari Mekah. Lalu perang Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu adalah pengkhianatan semua. Pengkhianatan yang dilakukan dari dalam oleh orang-orang Yahudi terhadap pemerintahan yang ada di kota Madinah. Dan sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan, maka semua boleh tinggal di kota Madinah. Tapi juga disepakati, kita hidup bersama itu artinya bisa saling menjaga, toleran. Kita kan belajar dari pengalaman. Di antara kaum yang paling tidak toleran adalah Yahudi. Itu sepanjang sejarah, pengalaman itu tertanam kuat. Nah, sekarang mereka menanamkan kepada masyarakat, menggambarkan bahwa mereka yang toleran, lalu umat Islam yang tidak toleran. Nah, kemudian ada lagi perang Khaybar, juga sama, pengkhianatan juga. Nah, jadi peperangan itu muncul karena mereka berkhianat, lalu kemudian ya terpaksa dihadapi. Karena ini menyangkut nyawa. Ya. Dan pengkhianatannya bukan satu orang. Kalau satu orang, bukan perang namanya. Kalau yang berkhianat satu orang, maka dihadapinya bukan dengan pasukan, satu negara. Tapi ini kalau pengkhianatan dilakukan oleh sekelompok orang bersama-sama, satu kekuatan bersama-sama untuk menggulingkan. Nah, ini tentu pengkhianatan ini harus diselesaikan. Dan masalahnya ketika mereka menggunakan kekuatan senjata, ya tentu dihadapi dengan senjata. Kalau mereka menggunakan perlawanannya dengan wacana, dengan pemikiran, maka dihadapi dengan pemikiran. Karena mereka berkali-kali menyebarkan subhat dengan kaum muslimin. Nabi SAW pun menghadapinya dengan perang pemikiran. Ya, dengan dihadapi. Mereka menyebarkan fitnah ini itu, menyebarkan kebohongan, menyebarkan macam-macam. Maka dihadapi juga. Dan tidak dihadapinya dengan pasukan, lalu ya. Tapi ketika mereka menggunakan senjata, maka digunakan juga senjata. Ya. Jadi itu itu terkait dengan peperangan yang tadi disampaikan. Jadi ini terkait dengan anggapan tadi. Dan kalau kita sih tentu tidak kaget ya kalau melihat ada orientalis yang menulis Sirah Nabawiyah tapi tidak objektif, ya nggak perlu kaget lah, karena sejak awal memang mereka sudah tertanam kebencian kepada Islam. Jadi mau Islam bagus sebagus apapun ya hasilnya jelek. Islam itu jelek, Islam itu jahat, Islam itu buruk, itu ya sudah pasti, karena memang mereka susah untuk bisa objektif. Pada beberapa bagian, sebagian orientalis ada yang objektif, dan itu juga tidak dipungkiri. Tapi kalau mereka memaksakan bikin tulisan yang mengesankan negatif tentang umat Islam, ya itu wajar.
kita tidak kaget karena memang itu hal yang biasa. Gitu. Allah. Matur nuwun Ustadz Ridwan. Berikut menyambung ada pertanyaan lagi Ustadz. Ini apakah kita boleh mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal dunia, padahal kita sendiri belum pernah umroh, Ustadz. Itu yang pertama. Terus kemudian ada pertanyaan seputar Idul Adha. Kalau misalnya kita mau melakukan penyembelihan hewan kurban, manakah yang paling afdol? Apakah menyembelih kambing atau sapi? Terus bagaimana urutan dari yang paling afdol itu? Terus kemudian misalkan ada keluarga yang sedang berangkat haji. Kemudian keluarga yang di Indonesia bila menyembelih hewan kurban, sebaiknya mengatasnamakan siapa? Atas nama yang sedang haji atau atas nama salah satu keluarga yang ada di rumah? Itu Ustadz, tambahan pertanyaannya. Ya, yang pertama yang namanya umrohkan atau menghajikan itu syaratnya sudah pernah umroh, sudah pernah haji. Jadi kalau belum tidak bisa. Maka tidak mungkin terlaksana umroh yang dilaksanakan untuk orang tua yang sudah meninggal misalnya, atau orang tua yang sudah sakit-sakitan dan tidak mungkin berangkat haji. Itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya yang sudah pernah umroh atau sudah pernah haji. Kalau belum maka tidak bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mengenai mana yang afdol, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa yang afdol itu kambing, kemudian, tapi ketika orang bertanya, nah sekarang orang kurban kambing cuma sekian, lalu kemudian kurban sapi biayanya lebih besar. Ya sebetulnya begini, kalau kita melihat ketika beli sapi kan memang sapi yang dibeli juga sapi yang bagus. Ya, bisa jadi sapinya dengan standar tertentu sehingga jumlah dagingnya bisa lebih banyak. Kalau mau diterapkan hal yang sama juga nanti kita bisa dapatkan kalau kita beli kambing yang bagus juga harganya mahal. Saya ingat 2018, 2019 saya dapati ada beberapa jamaah yang di Jogja ini dan beliau punya kebiasaan kalau berkurban itu ingin seperti yang dilakukan Nabi SAW. Jadi dipilih yang bagus, kambingnya yang bagus. Jadi saya ingat waktu itu beliau sempat cerita nyari kambing yang bagus itu harganya 13 jutaan. Nah kalau seperti itu, karena memang ingin cari kambing dengan kualitas yang bagus. Artinya kambingnya bukan yang penting asal sah ya, atau agak bagus dikit ya, enggak, tapi betul-betul kambing yang berkualitas, nah dapatnya di harga seperti itu. Nah kalau seperti itu kita akan lihat selain dagingnya lebih banyak, kemudian tampilan dari kambingnya juga bagus, bulunya, warnanya itu memang bagus. Ya tapi tadi harganya juga bagus juga. Sehingga nanti kalau dibandingkan dengan sapi yang ukuran yang sama bisa jadi harganya juga mendekati itu juga. Nah, tapi itu kalau melihat dari sisi keutamaan dan acuannya adalah apa yang kita dapati dari beberapa penjelasan ulama. Jadi keutamaan itu acuannya tidak hanya melihat dan mengukur dari jumlah dagingnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang pertanyaan ketiga tadi, untuk yang haji. Kalau untuk yang haji, kalau mau berkurban, kalau yang bersangkutan mau berkurban untuk dirinya sendiri tentu silakan. Dan itu boleh, bisa dilaksanakan. Kalau mau berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal, juga boleh. Jadi kurban misalnya untuk orang tua, untuk ayah, ibu yang sudah meninggal, maka hal ini juga dibenarkan, dibolehkan dalam syariat. Nah, itu nanti tinggal bisa milih mau kurban untuk siapa. Dan kalau melihat yang afdol bagi yang berangkat ke tanah suci, tentu kurbannya di sana.
Jadi bukan dibalik. Jadi misalnya berangkat ke tanah suci, kurbannya di tanah air. Kalau berangkat ke tanah suci, ya kurbannya di tanah suci. Itu yang akan lebih utama kalau mau berkurban. Nah, nanti kalau kurban di tanah air, ya tahun berikutnya atau tahun di mana yang bersangkutan tidak berangkat haji. Karena kalau dilihat sepanjang umur kita ini, kesempatan untuk kurban di tanah air, kesempatannya sangat terbuka luasnya, luar biasa, dan banyak. Umumnya kita ini kan berangkat haji cuma sekali. Kita bicara umumnya itu maksudnya yang umum di masyarakat ya. Mungkin ada satu dua yang bisa lebih dari sekali, tapi kebanyakan orang kan cuma sekali. Jadi kesempatan untuk bisa kurban di sana yang hanya mungkin cuma sekali seumur hidup, jadi dimanfaatkan. Nah, ketika tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun sebelumnya ya nanti dilaksanakan di tanah air. Gitu, Allah. Ya, matur nuwun Ustadz Ridwan atas penjelasan dan uraiannya mengenai Sirah Nabawiyah. Saya kira cukup gamblang dan cukup jelas, matur nuwun. Sebagai penutup, sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin begitu Ustadz Ridwan, Mas Jaka dan jamaah Nurul Islam, kajian pada siang hari ini semoga membawa manfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya saya dalam membawakan mengantarkan kajian pada siang hari ini mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz.